Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Etudusra SKMMKes. Saya merupakan dosen Stikes Maluku Sada pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT dalam bidang pengajaran. Adapun tujuan dari pemaparan ini merupakan pemenuhan salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen pada tahun 2025. Diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UK TPT bidang pengajaran. Pada kesempatan kali ini saya akan menjabarkan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada program studi Ilmu Kesehatan Masyarakat, yakni dasar promosi kesehatan. Adapun identitas daripada mata kuliah ini, yakni mata kuliah yang diajarkan pada semester 2 dengan kode mata kuliah KN 01221 dengan bobot SKS yakni 2 SKS. Deskripsi mata kuliah pada dasar promosi kesehatan, di mana mata kuliah ini memberikan pemahaman dasar tentang konsep, teori, strategi, dan implementasi promosi kesehatan dalam konteks kesehatan masyarakat, di mana mahasiswa akan mempelajari peran promosi kesehatan dalam pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, serta perubahan perilaku individu dan masyarakat melalui pendekatan pendidikan, komunikasi, kebijakan, dan pemberdayaan komunitas. Adapun capaian pembelajaran kuliah, capaian pembelajaran mata kuliah CPMK yakni memiliki 6 capaian pembelajaran mata kuliah, yang dimana yang pertama mampu memahami pendahuluan promosi kesehatan, mampu memahami konsep promosi kesehatan, mampu memahami prinsip dan pendekatan promosi kesehatan, mampu memahami strategi promosi kesehatan, mampu mengimplementasikan kegiatan promosi kesehatan, dan yang terakhir mampu menelaah tantangan dan peluang dalam promosi kesehatan. Mata kuliah promosi kesehatan memiliki 6 teori, di mana pendahuluan promosi kesehatan, konsep dasar promosi kesehatan, prinsip dan pendekatan promosi kesehatan, strategi promosi kesehatan, implementasi kegiatan promosi kesehatan, tantangan dan peluang promosi kesehatan, dan memiliki 1 praktikum di mana mahasiswa mengimplementasikan kegiatan promosi kesehatan di masyarakat. Dalam mata kuliah ini memiliki prinsip dia ini Delivery Interaction Assessment dengan metode pembelajaran yang mendukung prinsip dia yang digunakan dalam mata kuliah ini, yakni Student Centered Learning, kemudian ada Problem Based Learning, dan ada metode yang dipakai yaitu EKS Method. Kemudian sistem pembelajaran dalam mata kuliah ini menggunakan sistem pembelajaran hybrid, yaitu sistem pembelajaran dapat dilakukan secara daring dan luring. Sistem penilaian pada mata kuliah dasar promosi kesehatan, di mana bobot partisipasi perkuliahan yakni 15%, bobot tugas 20%, bobot praktikum 15%, bobot ujian tengah semester atau UTS 25%, bobot ujian akhir semester atau UAS 25%. Nilai akhir di mana semua bobot akan dibagi dengan 10. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, adik-adik, hari ini kita akan belajar mata kuliah promosi kesehatan. Ini merupakan pertemuan ketiga kita ya. Untuk dasar promosi kesehatan, mungkin dari awal kita sudah bicara terkait dengan untuk mengendalikan dan meningkatkan kesehatan. Oke, baik. Ingat adik-adik, dalam promosi kesehatan itu punya 3 kata kunci ya. Pertama adalah pemberdayaan, yang promosi kesehatan ya. Di dalam konsep promosi kesehatan ini nanti kita akan bahas terkait dengan apa perbedaan antara promosi kesehatan, penyuluhan kesehatan, dan pendidikan kesehatan. Kemudian kita juga akan bahas terkait dengan model ya. Kemudian kita juga akan berbahas perilaku kesehatan ya. Oke, yang pertama di sini ada perbedaan promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan dan pendidikan kesehatan. Ya, dapat disimpulkan bahwa promosi kesehatan itu merupakan payung besar ya
payung besar strategi kegiatan pembelajaran dalam promosi kesehatan. Sedangkan yang ketiga adalah penyuluhan kesehatan. Penyuluhan kesehatan merupakan metode, ya, metode sederhana dalam pendidikan kesehatan. Ya, jadi dari ketiga kesimpulan ini, adik-adik sudah bisa membedakan antara yang mana promosi kesehatan, yang mana pendidikan kesehatan, yang mana penyuluhan kesehatan, dan penyuluhan adalah metode. Oke, sampai sini paham? Nanti kalau ada sepanjang ibu menjelaskan ada yang tidak dimengerti, langsung boleh bertanya ya. Di perilaku kesehatan ini ada faktor biologis. Faktor biologis ini yang seperti apa? Faktor biologis itu seperti agent penyakit ya, virus, bakteri, kuman, bisa berupa udara, air, ya, tanah, ya. Kemudian untuk gaya hidup, mungkin ada yang sudah terlalu paham ya. Kayak gaya hidup contohnya seperti merokok, kemudian ada model daripada perilaku ya. Model perilaku kesehatan di sini ada kita menggunakan 3 metode sebenarnya. Ya, ini ada metode health belief model, kemudian ada metode apa lagi namanya ini? Theory of the behavior dan model social cognitive theory. Oke. Di sini ada beberapa penelitian kesehatan ya, karena di sini salah satu faktor penyebab yang paling tinggi sekarang di sini adalah faktor berisiko ya, faktor perilaku berisiko. Ini bisa berupa seksual ya, karena ini salah satu. Ini ada beberapa gambaran atau insight yang perlu diperhatikan dalam perilaku berisiko seksual kesehatan. Yang pertama prevalensi ya, prevalensi. Kemudian yang keempat resiko kesehatannya nanti seperti apa, dampak dari perilaku seksual berisiko itu nanti dampaknya seperti apa bagi kehidupan person, orang yang ibu masukkan. Ini beberapa, ini contoh jurnal artikel pesan ya, pesan online melalui aplikasi WeChat ataupun biasa di tempat-tempat peristirahatan ya, biasanya dari bulan ke Ambon. Ini ada teman pertemuan kita pada hari ini adalah siapa yang bisa menyampaikan kesimpulan pertemuan kita pada hari ini? Promosi kesehatan merupakan fondasi preventif dalam pengembangan kesehatan berkelanjutan yang berfokus pada perubahan. Oke, kalau tidak ada yang mau disampaikan, ibu bisa bertanya. Ya, kita review ya. Oke, tadi kita sudah jelaskan terkait dengan apa perbedaan promosi kesehatan, pendidikan kesehatan, dan penyuluhan kesehatan. Dari ada apa perbedaan dari pendidikan kesehatan dan penyuluhan kesehatan? Ada? Antara promosi kesehatan dan penyuluhan kesehatan yaitu promosi kesehatan mencakup strategi yang luas termasuk kebijakan, lingkungan, dan pemberdayaan secara langsung bersifat satu arah atau terbatas. Teman-teman, sampai dengan ini merupakan penghujung daripada perkuliahan kita pada hari ini. Semoga apa yang menjadi pembelajaran pada siang kita hari ini bermanfaat bagi kita semua, mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Ingat bahwa ada tugas ya, ini tugas individu. Ibu ingin adik-adik kembali melakukan revisi, bukan revisi tapi men-searching ya, jurnal-jurnal yang memang berkaitan dengan perilaku kesehatan. Oke. Nanti jurnalnya kalian review, kemudian kalian tulis yang penting-penting di dalam kertas, kemudian dikumpul ke ibu melalui Google Form.
ya Google Drive. Nanti Ibu akan kirim linknya kepada adik-adik ya. Nanti kita pertemuan di minggu berikutnya, tugasnya langsung dikumpul. Oke adik-adik? Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ibu ucapkan alhamdulillah dan terima kasih adik-adik untuk partisipasinya pada hari ini, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.